Kamis 8 Januari 2026, Bupati Sumba Barat Daya Ratu Ngadu Gunula meresmikan gedung kantor Bank NTT yang mengalami peningkatan status kantor fungsional Kodi Utara menjadi kantor cabang pembantu Kodi Utara. Dengan peningkatan status ini, masyarakat Kodi kini mendapatkan akses pelayanan perbankan yang lebih dekat, lebih lengkap, dan lebih terjangkau. Ini merupakan bentuk dukungan konkret dari Bank NTT terhadap pemerintah daerah dalam mempercepat pembangunan dan mengurangi kesenjangan layanan. Kantor cabang Waitebola secara keseluruhan itu 640 sekian, jadi sekitar 7% dari Kodi. Kemudian dari Kodi ini juga dapat laba itu labanya 1,3 M, luar biasa. Dari total laba kantor cabang Waitebola itu untuk menyumbang ke Bank TT itu 26 M. Nah, salah satu aspek naik status ini tadi saya sampaikan bahwa ada pertumbuhan bisnis di sini, ekonominya naik. Terus penggunaan layanan banknya oleh masyarakat di sini sudah optimal. Tinggal nanti kami tingkatkan lagi dari seperti yang Ibu Bupati sampaikan bahwa literasi keuangan teman-teman karyawan Kodi Utara untuk terus menggalakkan edukasi terhadap masyarakat bagaimana pentingnya literasi keuangan agar masyarakat paham dalam mengelola keuangannya. Kemudian juga kami sampaikan bahwa dengan naiknya status Kodi Utara menjadi cabang pembantu, jadi sekarang Bank TT sudah ada 47 kantor cabang pembantu. Nah, bedanya Kodi ini, dia naik status kantor cabang pembantu kelas C. Untuk tahun ini sekitar 24 itu, yang kelas C hanya 2, hanya Kodi dan di Kupang itu Tarus. Yang kabupaten lain itu kelas D semua. Bedanya C sama D, kalau C itu wilayah lebih luas, pertumbuhan ekonomi bagus, kemudian dia kepala dan wakil. Kalau kelas D hanya kepala saja. Jadi saingannya di Kupang, Tarus. Tarus itu kan masih dekat dengan kota. Kalau saya anggap itu kota, bukan kabupaten. Jadi luar biasa. Terima kasih Pak Yus dan teman-teman semua atas kerja kerasnya sehingga Kodi ini naik status. Batik Air, anggota dari Lion Group, mulai 9 Januari 2026 akan membuka rute baru dari Bandar Udara Internasional Igusti Ngurah Rai di Denpasar, Bali menuju Bandar Udara Lede Kalumbang di Tambolaka, Sumba Barat Daya untuk menghubungkan 3 kabupaten Sumba Barat Daya, kemudian Sumba Barat dan Sumba Tengah. Nah, antusiasme dari Bapak dan Ibu pada momen hari ini kami sangat mengapresiasi karena upaya dalam penerbangan Batik Air ini untuk mendukung perekonomian dari berbagai macam sektor termasuk sektor perbankan. Yang kedua, upaya untuk mendatangkan wisatawan domestik dan internasional. Karena skema rute ini dari koordinasi dengan Ibu Bupati menghubungkan Sumba Barat Daya lebih dari 15 kota tujuan. Jadi rutenya tidak hanya terputus Bali saja. Kami menghubungkan 4 destinasi di Australia, 1 di Thailand yaitu Bangkok, 1 Kuala Lumpur di Malaysia, dan ada Singapura melalui transit di Bali. Dan kami juga mengupayakan agar wisatawan yang sudah ada di Bali bergerak menuju Sumba, Pak, dengan kapasitas 12 kursi kelas bisnis dan 144 kursi kelas ekonomi. Tentunya dengan kapasitas yang lebih besar, kami juga optimis untuk menghadirkan para pelaku bisnis serta kemudahan untuk jaringan logistik lalu lintas UMKM, kemudian produk-produk olahan di Sumba Barat Daya agar bisa dikenal dan bisa dikirimkan lebih cepat ke berbagai penjuru lokasi di Indonesia melalui jaringan Lion Group. Kami memohon doa dan restu kepada Ibu Bupati, Bapak Wakil Bupati beserta seluruh masyarakat di Sumba Barat Daya
untuk terus mendukung dari penerbangan kami, karena kami memberikan kemudahan untuk masyarakat. Kita bersyukur hari ini karena kebaikan Tuhan kita boleh berkumpul dalam acara peresmian gedung kantor Bank NTT cabang pembantu Kodi Utara, sekaligus perubahan status Bank NTT kantor fungsional Kodi Utara menjadi Bank NTT kantor cabang pembantu Kodi Utara. Ya, ini sebuah berkat yang luar biasa Bapak Ibu ya. Dalam waktu singkat ada peningkatan ya, berarti ya memang ada sebuah semangat bersama ya, tidak saja dari pemerintah atau mungkin dari pihak bank, tapi dari masyarakat. Kita semua bergandengan tangan bersama ya untuk menjemput sebuah perubahan, dan terbukti hari ini kita bisa meresmikan kantor cabang pembantu di Kodi Utara. Atas nama pemerintah daerah Kabupaten Sumba Barat Daya, saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bank NTT atas komitmen dan kepercayaannya untuk terus memperluas serta meningkatkan pelayanan perbankan kepada masyarakat, khususnya di wilayah Kodi Utara dan sekitarnya. Perubahan status dari kantor fungsional menjadi kantor cabang pembantu bukan sekedar perubahan administratif, melainkan merupakan langkah strategi untuk mendekatkan pelayanan, meningkatkan kualitas jasa perbankan, serta memperluas akses keuangan masyarakat. Hal ini sejalan dengan visi pembangunan daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan hadirnya kantor cabang pembantu Kodi Utara yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas, yaitu transaksi tunai, layanan dana dan jasa, kredit, ATM, agen dan merchant, maka masyarakat tidak lagi harus menempuh jarak yang jauh untuk mendapatkan layanan perbankan. Hal itu tentu akan mempermudah aktivitas ekonomi, mendukung UMKM, petani, nelayan, pelaku usaha lokal, serta mempercepat perputaran ekonomi di wilayah Kodi ya. Dan saya harap pendekatan ini juga dilakukan untuk daerah-daerah lain. Saya sudah dapat informasi bahwa ya di wilayah Tanah Teke juga akan dibangun kantor fungsional, kantor fungsional ya, dan juga di Walandimu ya. Kita berharap juga ya dengan adanya kantor fungsional ini bisa mendekatkan pelayanan, dan ke depan juga akan naik status ya. Jadi memberikan kemudahan bagi masyarakat kita. Apalagi sekarang ya saya harus mengatakan bahwa Kodi itu beda dari yang dulu ya. Semangat masyarakat beda, semangat untuk berusaha, berwirausaha, bekerja itu makin tinggi ya. Terbukti ya, hasil panen jagung meningkat ya. Saya lihat masyarakat begitu semangat untuk bekerja, sehingga ini juga perlu direspon ya oleh kita semua, baik pemerintah maupun pihak perbankan, untuk membantu ya akses masyarakat bisa lebih baik lagi dan lebih cepat. Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya sangat berharap agar Bank NTT terus menjadi mitra strategis pemerintah daerah, tidak hanya dalam pengelolaan keuangan daerah, tetapi juga dalam mendukung program-program pemberdayaan ekonomi masyarakat, peningkatan literasi dan inklusi keuangan, serta pembiayaan sektor-sektor produktif di daerah. Dan ini kemarin juga Pak Rahmat ya, Pak Yu sudah berbagai hal kita diskusi dan komitmen akan mendukung UMKM, apalagi yang tadi malam mungkin kita diskusi terkait dengan rencana pembangunan peternakan unggas terintegrasi. Jadi kita akan bangun di kawasan di Laura, di sana dengan lahan kurang lebih 25 hektar. Di sana nanti ada peternakan ayam ya, ayam pedaging, ayam petelur ya, ada juga pabrik pakan ya yang akan dibangun, dan juga rumah potong ya, dan juga cold storage untuk bisa menampung nanti daging-daging, karena nanti DOC-nya ya dari ayam yang ada dikasih ke masyarakat. Setelah itu masyarakat pelihara, masyarakat pembesaran, setelah itu dikembalikan lagi kepada perusahaan untuk dibeli. Nanti perusahaan akan mendistribusikan kepada masyarakat dan kepada yang ke depan akan masuknya itu program MBG ya. Sehingga nanti kita sudah bicarakan agar ini juga didukung oleh perbankan, bagaimana diberikan bantuan modal ya, entah itu kandang ya dan lain sebagainya, untuk kita support, karena ini sudah jelas uangnya sudah ada ya, tinggal nanti sistemnya lebih baik kita buat ya, agar nanti betul-betul kelompok nanti juga bisa mengembalikan ya. Saya sempat bilang, jadi nanti langsung
pakai rekening Bank NTT. Jadi kalau sudah laku terjual, uangnya masuk ke rekening, tidak diterima cash oleh kelompok. Setelah itu nanti bank tinggal auto debit untuk setor kembali ya pinjaman KUR di Bank NTT, sehingga ini bisa berkesinambungan ya. Nanti yang sebagiannya boleh digunakan oleh kelompok UMKM ya. Dan masih banyak lagi UMKM yang akan didukung oleh Bank NTT. Yang penting sekarang masyarakat mau tidak untuk bekerja, mau tidak untuk maju ya. Pemerintah akan mendukung, perbankan juga siap untuk memberikan dukungan. Kepada masyarakat wilayah Kodim, saya mengajak untuk memanfaatkan keberadaan Bank NTT ini dengan sebaik-baiknya, membangun budaya menabung, memanfaatkan layanan perbankan secara bijak, dan bersama-sama menjaga fasilitas yang telah dibangun demi kepentingan kita bersama ya. Ke depan Bapak Ibu, saya harap kita harus lebih baik lagi ya, lebih maju lagi. Apalagi sekarang kita sedang membahas Perda Hidup Hemat ya, pembatasan untuk pemotongan hewan ya. Ini menjadi inisiatif DPR, tujuannya untuk membangun ya budaya hidup hemat masyarakat. Sebenarnya masyarakat Sumba kaya, punya kemampuan, hanya kurang ya kemampuan dalam mengelola keuangan yang ada, sehingga terkait literasi keuangan juga menjadi tanggung jawab dari bank untuk melakukan edukasi ya, sehingga masyarakat punya kemampuan, sehingga dengan potensi yang ada bisa dikelola dengan baik untuk bisa meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Kita hubungi kami Bang Edi 123 123. Terima kasih.